Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 17 Januari 2025. Teman-teman, ini adalah kondisi market altcoin secara keseluruhan ya. Jadi rata-rata altcoin sudah mulai mengalami kenaikan, terutama dari big caps-nya altcoin, di mana di perdagangan kemarin Bitcoin dominance mengalami penurunan sampai 0,97%, which is ini adalah good point ya, sinyal yang bagus untuk altcoin. Kemudian dilihat dari indeks dolar juga lumayan ada kompromi nih, indeks dolar dalam 3 hari terakhir sudah mengalami penurunan. Jadi ini adalah sentimen yang positif. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa, mulai dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini kita berada dalam posisi hari Jumat ya, di mana memang kita udah dapat beberapa data penting di hari Rabu dan Kamis kemarin. Ada data PPI dan juga data CPI inflation Amerika Serikat, di mana data PPI terlihat mengalami kenaikan dan data CPI-nya lewat core CPI justru malah dalam posisi yang cenderung melandai. Ini merupakan sebuah indikasi yang menurut saya benar-benar sulit ya untuk kita melihat apakah ini bakalan positif secara jangka panjang atau tidak. Seperti itu, karena ada mix data yang tercipta. Tapi kalau dari opini saya pribadi, melihat data CPI yang cenderung lumayan stabil dan dari data core CPI yang juga cenderung mengalami penurunan, ini mungkin saja adalah impact dari data di bulan Desember kemarin ya, karena bulan Desember itu kita tahu ada beberapa perayaan seperti ya perayaan tahun baru ya kan, di malam tahun barunya, dan di sana kan biasanya orang akan spending lebih banyak. Mereka akan nyetok makanan segala macam ya kan. Mereka akan spending di bulan Desember itu. Belum lagi ada musim liburan, di mana banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk liburan, pergi shopping dan lain sebagainya. Nah, itu meningkatkan yang namanya inflasi, teman-teman. Jadi menurut saya cukup wajar kenapa inflasi dari sudut pandang PPI, CPI cenderung mengalami kenaikan, meskipun di data CPI core-nya ya, itu justru malah akhirnya mengalami penurunan. Jadi itu menurut saya adalah respon market yang memang lebih banyak belanja di bulan Desember. Nah, lalu apa yang akan terjadi di bulan kedepannya? Kalau dari yang saya lihat, sentimen di bulan Januari ini kemungkinan adalah pelantikan dari Donald Trump. Kita belum tahu nih kebijakannya secara pasti, tapi yang pasti ini masih sangat-sangat misteri. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari data, sebenarnya kemarin datanya lumayan bagus ya, lumayan memperlihatkan bahwa kondisi dari perekonomian Amerika Serikat cenderung sustain, cenderung kuat lah. Dilihat dari data pengangguran, initial jobless claim di pedagang kemarin itu lumayan mengalami peningkatan ya, dari 203.000 menjadi 217. Tapi ini kenaikannya nggak signifikan banget, dan ini memang sudah diantisipasi oleh market, di mana prediksi dari pasar itu adalah kenaikan dari jumlah mereka punya pengangguran ya, dan itu menurut saya cukup wajar sih, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dari data yang lain adalah data retail sales, di mana penjualan retail lumayan masih terkontrol, lumayan masih baik ya. Dan data ekspor juga menunjukkan bahwa ekspor Amerika Serikat cenderung mengalami peningkatan gitu. Jadi bisa dibilang perekonomian masih cenderung bagus. Nah, data initial jobless claim atau klaim pengangguran awal ini yang meningkat itu menyebabkan dolar melemah. Jadi memang seperti itu. Ketika pengangguran naik, dolar cenderung akan koreksi. Gitu. Dan ketika penganggurannya turun, otomatis perekonomian biasanya akan lebih baik karena lebih banyak orang yang produktif bekerja. Sehingga penghasilan naik, ya kan, produktivitas naik, orang bisa spending, inflasi akan cenderung meningkat juga ke depannya. Itu jadi dari data di pedagang kemarin itu lumayan memang sangat positif untuk market, terutama untuk market kripto.
Nah, hari ini kita akan dapat beberapa data-data penting lainnya, kayak Fed Balance Sheet Amerika Serikat, lalu ada GDP untuk China mulai dari jam 9 pagi nanti, lalu dari Eropa, Uni Eropa, itu akan ada rilis data Core CPI, dan juga data CPI inflation, sangat-sangat penting, jam 5 sore ya. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data housing atau perumahan. Ini rilis datanya mulai dari jam setengah 9 malam nanti. Menurut saya sih data di perdagangan hari ini nggak akan sesignifikan impact-nya daripada 2 hari sebelumnya. Itu harapannya sih market udah mulai bisa stabil, udah mulai bisa sustain. Itu jadi beberapa good news untuk pasar dan impact-nya gimana? Impact-nya di banyak altcoin, terutama koin-koin lawas, koin-koin jadul kemarin mengalami rally. Dan koin-koin yang terbaru, yang terupdate ya kan dengan narasi-narasi terbaru itu cenderung ada mix ya, ada yang koreksi, ada yang masih dalam posisi rally. Oke lanjut teman-teman, jadi GT token itu sekarang sudah berada dalam all time high. Ini adalah token dari exchange Gate.io ya, di mana ada event terbaru. Eventnya ini sampai tanggal 25 Januari 2025. Teman-teman di sini gampang banget diminta untuk memprediksi kira-kira GT token akan mencapai level berapa untuk closing time frame hari ini. Ya, kalau teman-teman benar dalam hal menebak, teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan reward. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang sudah punya akun Gate.io ya, yang belum bisa daftar langsung di link yang ada di kolom deskripsi, bikin prediksi harian kalian. Jadi setiap hari itu teman-teman bisa predik ya, akan closing di harga berapa. Nanti kalau bener akan dapat hadiah. Kalau nggak bener juga nggak apa-apa, karena di hari esoknya teman-teman bisa bikin prediksi kembali gitu. Yang tertarik linknya ada di kolom deskripsi video ini. Nah teman-teman, kemarin kita juga dapat beberapa inflow terbaru datang dari US Bitcoin Spot ETF, di mana ada inflow yang sangat masif dari Fidelity dan juga ARK Invest, di mana inflow yang masuk kemarin di Bitcoin ETF sangat-sangat signifikan tinggi. Kemudian BlackRock dari Bitcoin Spot ETF juga mengalami inflow 31,86 juta. Ya, setidaknya 4 hari kita sudah minus dan sekarang ada satu candle hijau lagi, which is ini sinyal yang bagus. Kemudian dari Ethereum Spot ETF, kemarin juga ada inflow ya, datangnya dari BlackRock sama Grayscale Mini Trust. Lumayan, teman-teman. Ada inflow yang cenderung membuat pergerakan dari Ethereum juga masih dalam posisi yang lumayan oke. Setelah 4 hari terakhir kita dapat sinyal negatif. SEC dikabarkan siap untuk appeal, terbuka untuk appeal dalam kasusnya dengan Ripple. Ini berita kemarin. Suratnya sudah ada di mana SEC ini menyatakan mereka appeal ya, atau melakukan banding terkait dengan hasil keputusan pada pertemuan sebelumnya, di mana Ripple dan juga SEC ini kan dia ada kasus. Ya, Ripple sendiri kena kasus karena memperdagangkan aset sekuritas ya, berupa token XRP tersebut. Nah, XRP waktu itu memang kena masalah tuh di dalam pergerakannya, cenderung agak susah buat naik, dan sekarang XRP udah bebas ya kan, meskipun ada potensial appeal, namun banyak yang berspekulasi bahwa Ripple nampaknya di pemerintahan berikutnya itu tidak akan dilanjutkan untuk kasus ini, sebab Ripple udah berkali-kali menyatakan mereka bukan sekuritas, mereka sudah menunjukkan bukti, pengadilan juga sudah memberikan kemenangan, tapi XRP ini terus dikejar-kejar. Ripple ini terus dikejar-kejar sama SEC. Gitu. Nah, di pemerintahan yang baru, Gary Gensler kan bakalan mundur tuh di tanggal 19 Januari nanti. Dia akan mundur digantikan oleh Paul Atkins ya, karena memang presidennya baru. Jadi Donald Trump pengen semua jajaran mereka itu berfokus mencapai tujuan dari perkembangan ya. Salah satunya perkembangan di dunia kripto dan juga aset digital gitu. Jadi Paul Atkins akan dilantik. Paul Atkins tentu saja akan mempunyai jajaran-jajaran juga di SEC nanti gitu. Nah, diprediksikan bahwa karena yang maju nanti adalah orang yang pro terhadap kripto, jadi kemungkinan besar Ripple kasusnya ini tidak akan dilanjutkan ke depannya. Jadi harusnya ini bisa menjadi sentimen yang bagus untuk Ripple. Gitu. Terus ada yang nanya lagi kenapa XRP bisa naik. Ya itu tadi, XRP itu nggak perform di tahun 2021 karena dia tersandung kasus dengan SEC.
Bayangin di masa itu altcoin semuanya all time high. Ya, nggak semua sih, tapi hampir semuanya all time high. Nah, XRP ini satu-satunya koin atau salah satunya koin yang nggak perform. Dia udah melewatkan satu fase bull run dengan performan yang negatif karena kasusnya dengan SEC tersebut. Gitu. Jadi sangat wajar kalau XRP sekarang mulai mengalami tren kenaikan. Di samping itu juga ada sentimen dari bank-bank besar yang menjadikan XRP sebagai cross border payment. Terus juga ada berita terkait dengan XRP ETF yang juga turut nih memanaskan ya kan narasi dari XRP ini, sehingga ya kita lihat harganya growth dan cenderung mendekati all time high yang baru. Lalu Christopher Waller, salah satu anggota dari The Fed ya, dia memprediksi akan ada pemangkasan 3-4 kali cut rate di tahun 2025 ini. Nah, sebelumnya kalau kita merujuk dari The Fed kan memprediksi bahwa suku bunga akan dipangkas ya paling nggak 2 kali lah, 50 basis point di tahun 2025 ini. Namun, Christopher Waller punya pandangan yang berbeda. Dia dilihat dari data PPI and CPI inflation ya, di mana data kemarin memang menunjukkan PPI mengalami kenaikan. Kemudian inflasi CPI juga naik, tapi core-nya justru malah turun. Dia melihat bahwa data yang diterbitkan di Januari tersebut itu merupakan data yang memang make sense, sebab di bulan Desember, jadi kan data data PPI dan juga CPI yang kita dapetin di bulan ini itu adalah untuk bulan Desember ya kan. Nah, itu adalah data yang cukup wajar karena di bulan Desember tersebut itu kan kita dalam posisi libur. Ya, di akhir 2024 itu kita libur panjang tuh. Libur panjang, terus ada Natal juga, perayaan Natal. Jadi otomatis banyak orang yang spending, banyak orang yang belanja, dan itu sangat-sangat wajar kalau inflasinya naik. Gitu, dan dia melihat bahwa inflasi bakalan turun. Dan dia yakin The Fed akan punya kebijakan yang lebih ramah terhadap suku bunga. Seperti itu. 3-4 pemangkasan suku bunga lagi di tahun 2025 menurut Christopher Waller. Tapi tetap sih yang paling menggetarkan market tentu saja adalah Jerome Powell. Christopher Waller adalah anggota ya. Dia bukan chairman-nya, dia bukan Jerome Powell. Jadi Jerome Powell tetap punya kata-kata yang paling kuat gitu, paling punya suara lah. Donald Trump juga dikabarkan membidik atau melirik reserve baru berupa Solana dan juga XRP sebagai strategic reserve mereka. Amerika Serikat berencana menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Artinya Amerika Serikat bakalan hold ya nominalnya sampai 1 juta Bitcoin. Itu kan rencananya yang sekarang sedang diajukan oleh Senat ya, dan juga tentu saja adalah Cynthia Lummis ya kan teman-teman, guna untuk menjadikan hal tersebut sebagai salah satu janji kampanye dari Donald Trump. Nah, Donald Trump juga melirik nih beberapa aset kripto yang lain yang punya market cap besar dan juga fundamental yang oke. Yang dilirik adalah Solana sama XRP. Jadi dua koin ini nampaknya punya prospek ke depannya. Kita pantau lah. Coinbase juga baru saja meluncurkan Bitcoin Loans, di mana orang-orang terutama dari warga negara Amerika Serikat punya atau diperbolehkan untuk meminjam aset berupa Bitcoin. Ya, ada Bitcoin Loans yang diluncurkan oleh Coinbase. Itu. Kemudian Swiss State dikabarkan akan launching Ethereum staking. Jadi perbankan yaitu Post Finance di Swiss itu berencana untuk menerbitkan semacam produk ya untuk investor yang pengen staking Ethereum. Mereka akan fasilitasi hal tersebut. Ini merupakan sebuah bentuk yang sangat-sangat bagus dari kebijakan bank ya yang ada di Swiss, di mana sangat-sangat ramah dan bisa berkolaborasi sama kripto. Gitu. Jadi good point sebenarnya. Lalu ada Eric Balkunas di Twitter, dia bikin postingan teman-teman terkait dengan potensial Canary meluncurkan Litecoin ETF. Kemarin Litecoin perform bagus ya. Setelah sentimen tersebut, aku perhatikan Litecoin naik sekitar 9,2
6%, which is ini good. Itu good point untuk untuk produk dari Litecoin, semoga bisa di-approve. Kemudian terkait dengan reserve Bitcoin sebagai reserve bill, Texas mulai seleksi legislatif ke-89 dengan RUU cadangan Bitcoin strategis yang baru. Nah, negara-negara bagian di Amerika Serikat sekarang udah mulai berlomba-lomba mengakumulasi ataupun juga mengembangkan regulasi terkait dengan kemungkinan mereka bisa menjadikan Bitcoin sebagai cadangan reserve gitu. Jadi meskipun hanya salah satu negara bagian, namun ini diperbolehkan teman-teman di Amerika Serikat gitu. Jadi Texas sekarang udah sedang membangun rancangan undang-undang terbaru mereka. Lalu ada token baru yang akan listing di Bithumb, ada AGLD, CBK, dan HIPO. HPO. Ini bakalan berpotensi bullish ya untuk 3 project yang akan listing tersebut. Ton Telegram dalam posisi buying opportunity ahead, di mana Ton Telegram ini berada dalam level konsolidasi koreksi yang mana mengarah ke area ideal untuk buy. Dilihat dari indikator, kalau indikasinya menunjukkan level hijau atau garis berwarna hijau lewat chartnya, itu merupakan indikasi beli. Ya, semakin kebiru-biruan warnanya, semakin keras indikasi buy-nya. Sekarang kita sudah dalam posisi hijau, which is ini adalah sinyal buy untuk Ton Telegram. Gitu. Pertimbangan yang dipakai ini adalah SMA 374 ya, simple moving average 374 menunjukkan indikasi ideal untuk buy untuk Ton. Itu beberapa rilis data yang kita temukan kemarin dan juga beberapa narasi sentimen yang mempengaruhi pasar. Gimana kondisi dari Bitcoin? Bitcoin closing time frame daily hari ini kita akan mendapatinya dan kemungkinan sih sinyalnya bakalan positif. Kalau Bitcoin bisa closing hijau di perdagangan hari ini, itu adalah sinyal yang bagus untuk Bitcoin. Kemungkinan masih bisa lanjut naik sampai 108.000 US dollar. Bisa jadi akan menjadi pembalikan arah yang akan terjadi pada Bitcoin secara jangka pendek. Semoga saja, karena ini udah menjelang pelantikan dari Donald Trump ya. Kemudian dari Bitcoin dominance sempat turun, tapi kita harus mewaspadai. Dari saya pribadi sih melihat Bitcoin dominance ini sudah banyak kehilangan smart money-nya. Memang udah kedeteksi sih, tapi Bitcoin dominance itu susah diprediksinya, teman-teman. Jadi secara structure sebenarnya Bitcoin dominance ini mengarah ke fase koreksi. Jadi secara jangka pendek kemungkinan altcoin akan mendapatkan momentum. Tapi selemah-lemahnya posisi dari smart money di Bitcoin dominance itu sometimes bisa sangat-sangat volatile, bisa sangat naik agresif. Jadi dari saya pribadi, kalau teman-teman yang trade di altcoin asal udah cuan, udah merasa cukup dan oke, teman-teman bisa taking profit. Ya, karena mengantisipasi takutnya nanti ketika Donald Trump dilantik tanggal 19 sampai 20 Januari, takutnya ada sell on news. Kita nggak tahu secara pasti, karena kan spekulasinya market adalah, ketika Donald Trump naik, market akan rally. Ya, mungkin akan rally dalam 24 jam saja. Mungkin, teman-teman. Tapi antisipasilah hal tersebut. Ya, dan saya sendiri melihat bahwa di posisi sekarang, terutama yang memegang koin-koin yang bagus, koin-koin yang udah cukup senior, kayak XRP, kemudian Litecoin, atau mungkin Solana, Algorand, Hedera. Nah, itu udah boleh tuh teman-teman untuk realisasikan profit kalian. Gitu, terutama untuk yang trading jangka pendek. Tapi untuk koin-koin yang belum naik tinggi kayak mungkin WLD, terus juga ada yang banyak pegang Manta, Koti, Matic. Nah, itu teman-teman yang memang masih cukup confident, koin-koin ini belum perform ya. Jadi semoga aja kedepannya bisa mendapatkan inflow yang lumayan menarik. Dari saya sih melihat Bitcoin positif. Di daily time frame cenderung bagus ya. Di time frame 4 jam, Bitcoin juga masih sangat-sangat oke. Dilihat dari volume smart money yang cenderung meningkat, kemudian dari volume perdagangan yang cenderung baik, movement dari Bitcoin juga sangat kuat. Ya, ya saya rasa bakalan positif. Semoga saja memang tidak terjadi unpredictable position untuk pasar. Bitcoin dominance juga pelan-pelan udah mulai sedikit recover.
Jadi secara jangka pendek akan ada kemungkinan nih Bitcoin dominance-nya naik dan udah waktunya taking profit untuk banyak altcoin. Altcoin mana nih yang mungkin menarik untuk dilirik? Dari saya sendiri melihat Ethereum masih belum perform. Teman-teman boleh pantau ya, Ethereum masih underperform. Kemudian Dogecoin, meme token ini juga masih cukup oke buat teman-teman pantau. Kemudian Kaspa udah mulai rally kembali, which is ini sinyal yang bagus buat Kaspa. Binance, BNB masih oke-oke aja, tapi masih nggak kemana-mana sih. Kemudian Litecoin ini udah breakout dari mereka punya descending channel, which is ini sinyal yang bagus. XRP strong bullish, smart money-nya penuh, belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi possibility buat teman-teman yang memang masih hold XRP masih lumayan prospek, masih sangat-sangat bagus. Kemudian Solana possibility ada double bottom, boleh dipantau ya Solana. Kalau dia breakout 220, maka sinyal bullish akan lebih kuat untuk Solana. Dari Cardano sendiri so far sustain bertahan di area support terakhirnya di kisaran $0,9, which is ini masih sangat bagus buat Cardano. WLD dia agak lemah ya performance-nya. Meskipun ada kenaikan, tapi saya sendiri belum melihat indikasi bullish yang kuat. Kemudian AAV juga sangat respect area support 287, masih bertahan di atas support tersebut. Sinyalnya masih bagus. Lalu ada Toncoin, secara perform dia bergerak juga masih cenderung baik. Ya, jadi masih konsolidasi doang. Ondo Finance dia ada unlock besar, hati-hati teman-teman. Manta masih belum perform ya, pergerakannya masih terdegradasi di kisaran $0,7. FatAI gimana bang? FatAI masih stabil aja, bertahan di atas $1, which is masih bagus. Gitu, konsolidasi lah. Algorand juga udah menunjukkan indikasi breakout di 0,42 sebagai area level support dan sekarang ongoing running ke all time high baru di tahun 2025 ini ya. Bukan all time high baru sih, tapi lebih kepada target baru di 0,64. Bisa diperhatikan. Koti masih underperform, belum terlalu interesting. Matic pelan-pelan recover tapi juga masih underperform. Ya itu sih dari beberapa altcoin dan juga Bitcoin. Semoga update kali ini bisa bermanfaat. Semoga di hari Jumat ini berkah untuk kita semua. Itu aja. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang mungkin mau join, bisa join di komunitas Telegram kita. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.